Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, princess and princesses, awesome kids. Yes, I am. Yes. Adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, yang disayang mama papa, yang disayang Kantes dan juga kakak-kakak awesome kids trainers. Semuanya baik-baik saja ya. Dan sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Sukacita Tuhan tetap tercurah untuk kita semua. Amin. Jangan kemana-mana, tetap beribadah di Awesome Kids Online Service bersama dengan kakak-kakak Awesome Kids Trainers ya. Dan sekarang kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa, kita siap-siap, yuk bangkit berdiri. Yeah. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang baik, kami bersyukur hari ini Kau berkati kehidupan kami. Dan kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau selalu mengetuk pintu-Mu, memohon pertolongan Roh Kudus-Mu atas kehidupan kami. Kami mau berdoa seperti yang Kau ajarkan di dalam Alkitab. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekuatanku, panji-panjiku, keselamatanku. Yesus, kekuatanku, panji-panjiku, keselamatanku. Tidak akan goyah, sebab tangannya menguatkan. Ku tidak akan jatuh, sebab tangannya menopang. Ku memuji, ku menari, ku bersorak haleluya. Ku memuji,
bersorak haleluya. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, panji-panjiku, keselamatanku. Yesus kekuatanku, panji-panjiku, keselamatanku. Ku tidak akan goyah, sebab tangannya menguatkan. Ku tidak akan jatuh, sebab tangannya menopang. Ku memuji, ku menari, ku bersorak haleluya. Ku memuji, ku menari, ku bersorak haleluya. Yesus kekuatanku, ku memuji, ku menari, ku bersorak haleluya. Ku memuji, ku menari, ku bersorak haleluya. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saatnya kita menyembah Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih dalam lagi. Ya, tetap bangkit berdiri dan kita angkat kedua tangan kita angkat suara kita, berikan yang terbaik, suara yang terindah. Dalam segala keadaan, waktu melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang,
Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih baik satu hari di mesbah Tuhan. Amin. Dan sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita duduk yang tenang, tersenyum bersuka cita. Kak Antes mengucapkan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan salam juga dari kakak-kakak trainers Awesome Kids. We, Jesus, love you so much. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Yeay! Princess and princesses, how are you today? Apa kabarnya nih? Pangeran-pangeran yang ganteng-ganteng dan putri-putri yang cantik-cantik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yeay! Duh, senang banget deh Kak Ebi ketemu dengan adik-adik semua ya. Di minggu pertama di bulan Juli ini. Oh ya adik-adik, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Yuk sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, tundukkan kepala, tutup matanya dan lipat tangannya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau kami semua sudah boleh ibadah kembali pada hari Minggu ini, baik secara online maupun onsite. Tuhan yang memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan yang menumbuhkan firman-Mu di dalam hati kami, untuk kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, yuk buka firman Tuhannya, buka Alkitabnya di Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 15 ayat 1 sampai 7, Kejadian 17 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ.
Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Kejadian 15 ayat 1-7. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dan dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, "Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kejadian 17 ayat 1-7. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Amin. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan ya. Jadi materi di awal bulan Juli ini adik-adik dengan tema Tuhan yang menepati janji ya. Tadi kita sudah baca firman Tuhannya, di mana ada seorang laki-laki yang bernama Abram yang tinggal di negeri Haran. Lalu dia diperintahkan oleh Tuhan ke negeri yang dia sendiri tidak tahu adik-adik. Negeri apa itu? Ya kan? Dia tidak tahu di mana ya. Tetapi Abram taat aja sama Tuhan. Dia pergi ke sana dan dia percaya kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Tuhan berjanji bahwa dia akan diberikan keturunan yang sebanyak bintang di langit ya. Untuk yang sekarang ini firman Tuhannya kita membahas untuk sebanyak bintang di langit dulu ya adik-adik, keturunan Abraham. Nah, jadi Abraham percaya janji Tuhan ya. Walaupun dia sempat berpikir bahwa Sarah, istrinya, itu sudah cukup tua untuk melahirkan seorang anak. Tetapi kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan menepati ya. Nah, maka dari itu adik-adik, Tuhan ingin Abram percaya kepada Tuhan. Maka Abram pun melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Abram memutuskan untuk percaya kepada Tuhan ya. Ia mengajak istrinya ya kan, Sarai, dan terus mengajak Lot keponakannya ya. Dan segala harta bendanya dibawanya ikut serta. Ia pun berjalan kemanapun Tuhan perintahkan ya. Dia pergi ke tanah Kanaan adik-adik ya. Kemudian sampailah ia di Sikem dan berkemah di situ adik-adik ya.
Lalu Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abram, adik-adik ya. Maka setelah itu Tuhan berkata, aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu ya. Itu janji Tuhan kepada Abram. Lalu Abram membangun mezbah untuk Tuhan di situ. Ia begitu menikmati negeri itu dan dia begitu bersukacita ya. Lalu Abram bersyukur kepada Tuhan dengan segala janji Tuhan yang dijanjikan kepada Abram ya. Kemudian adik-adik, pada waktu Abram berusia 99 tahun, Tuhan pun berjanji kepadanya ya, bahwa Tuhan menetapkan Abram menjadi bapa segala bangsa ya. Nah, makanya namanya Abram diganti dengan Abraham. Maka dari itu adik-adik, maka kita suka kenal ya, Bapak Abraham adalah bapa segala bangsa ya. Oke adik-adik. Nah, poinnya untuk hari ini apa yang kita dapat adik-adik dari pembacaan firman Tuhan hari ini? Yang pertama adik-adik, Tuhan bisa kita percaya ya. Tuhan bisa kita percaya ya. Saat Tuhan berfirman, kita pegang janji Tuhan. Amin. Kalau manusia berjanji, manusia bisa bohong. Manusia bisa tidak menepati janji. Manusia bisa mengecewakan ya. Tapi kalau Tuhan berjanji, Tuhan berfirman, pasti ditepati ya. Saat Tuhan berjanji pasti akan digenapi, seperti janji Tuhan kepada Abraham ya. Makanya firman Tuhan waktu itu dikatakan, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Ya adik-adik bisa tahu kan bagaimana banyaknya bintang di langit, kita tidak bisa hitung ya. Bagaimana banyaknya pasir di laut, kita juga tidak bisa hitung ya. Nah, itulah janji Tuhan kepada Abraham. Makanya banyak kan keturunannya Abraham ya, seperti apa yang Tuhan janjikan. Ya, demikian juga apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita adik-adik, dalam kehidupan adik-adik maupun dalam kehidupan kakak. Kita pegang firman Tuhan, kita pegang janji Tuhan, maka janji itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Oke. Nah, yang kedua adik-adik, ayat yang dapat firman Tuhan yang dapat kita ambil poinnya, yang kedua, melangkah dengan iman ya. Melangkah dengan iman bahwa janji Tuhan pasti akan kita genapi. Adik-adik tahu kan, tadi seperti yang awal kakak ceritakan, Abram itu tidak tahu kemana dia harus pergi, negeri seperti apa yang nanti akan dia datangi. Tetapi dia melangkah dengan iman, dia melangkah dengan pasti, dia melangkah dengan percaya kepada Tuhan bahwa negeri yang dijanjikan Tuhan adalah negeri yang membawa damai sejahtera bagi dia, negeri yang membawa sukacita dalam kehidupannya dan keluarganya. Dan betul, apa yang Tuhan janjikan tergenapi. Demikian juga dengan kita adik-adik ya, kita harus melangkah dengan iman. Apa yang Tuhan janjikan kita yeskan, kita aminkan ya adik-adik ya. Apa yang menjadi janji Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Janji Tuhan ya dan amin. Asalkan apa? Asalkan hidup kita taat kepada perintah Tuhan ya, taat kepada tuntunan firman Tuhan ya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri ya. Dan semuanya yang ketika kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan akan mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Yes. Amin. Ya adik-adik, letakkan tangan adik-adik di dada, katakan, saya terima dengan iman. Saya terima dengan iman. Yes. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Sekali lagi kakak ingatkan bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya, dan ketika Tuhan menepati janjinya, Tuhan bisa kita percaya dan kita melangkah dengan iman. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Segala yang tidak pernah kita pikirkan, segala yang tidak pernah kita dengar, bahkan yang tidak pernah timbul dari dalam hati, Tuhan akan berikan buat kakak dan buat adik-adik. Amin. Oke adik-adik? Nah, demikian firman Tuhan. Sebelum kita tutup dengan doa, yuk kita baca ayat hafalannya pada minggu ini. Haleluya. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu,
Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Ya adik-adik ya, jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yes, mari adik-adik kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena dengan firman Tuhan yang kami boleh dengar pada hari ini, Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya, Tuhan yang selalu menuntun kami untuk hidup di dalam iman, Tuhan yang selalu menuntun kami Tuhan untuk hidup selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak Awesome Kids dimanapun berada, baik mereka yang ada di dalam GB Glow Fellowship Center ataupun yang bukan jemaat GB Glow Fellowship Center. Tuhan menyertai dan memberkati, mengurapi setiap anak-anak dimanapun berada Tuhan. Diberikan pertumbuhan yang sehat, cerdas, pintar, memiliki karunia dan talenta yang akan mereka pakai untuk memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para orang tua, Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan bisnisnya. Tuhan juga yang menolong dalam segala pergumulan mereka Tuhan. Tuhan pulihkan mereka dalam segala keadaan mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh kakak-kakak trainer dimanapun berada, volunteer maupun asisten. Tuhan berkati seluruh kehidupan aktivitas mereka Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan dan kerinduan mereka, Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami GB Glow Fellowship Center. Tuhan memberkati, Tuhan pakai gereja kami Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk menjangkau sebanyak-banyaknya jiwa bagi Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami yang kami kasihi pada Tegil Bertumbuh Indah bersama keluarga. Terus Tuhan pakai dahsyat dalam pelayanannya. Terus Tuhan nyatakan kuasa mujizat Tuhan bagi Bapak Gembala dan keluarga untuk terus menjangkau sebanyak-banyaknya jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan melawat bangsa kami Indonesia. Selamatkanlah bangsa kami Indonesia. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah apa yang menjadi doa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan hari Minggu ini. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.